Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali dinaungi dengan rahmat dan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dirukukkan, disujudkan, lisan kita bisa berzikir menyebut keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang terbesar. Hadirin yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan bicarakan sedikit tentang satu jenis atau satu bentuk keangkuhan yang sangat samar, susah dideteksi, perlu kita waspadai dalam medan ibadah ini. Kita berangkat dari kilasan sejarah menjelang terjadinya perang Tabuk. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan penggalangan dana untuk membiayai ekspedisi ke medan Tabuk ini. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, memberikan motivasi agar para sahabat menginfakkan sebahagian daripada harta mereka fisabilillah. Sehingga ketika itu berbondong-bondonglah para sahabat ini datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa hartanya. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang dibawa oleh Abu Bakar, Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Tinggal Allah dan Rasulnya yang saya sisakan, tidak ada lagi yang lain." Sayyidina Umar ketika itu datang membawa separuh hartanya. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tolha bin Ubaidillah, membawa 4.000 dirham. Ada yang membawa 100 kilogram kurma. Tapi ada juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Aqil. Di antara rombongan-rombongan sahabat yang membawa banyak ini, beliau ini agak nyeleneh sendiri. Kenapa? Karena hanya membawa kurma 1 sa'. 1 sa' itu 1 liter lebih sedikit. 1 liter lebih sedikit. Dan beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, semalam ada yang mempekerjakan saya untuk mengalirkan air ke kebun kurmanya. Setelah pekerjaan itu selesai, saya diberikan upah 2 sa' kurma. 1 sa' saya sedekahkan di sini, 1 sa'-nya lagi saya simpan untuk keluarga saya." Maka Nabi pun mendoakan. Nah, yang unik, ketika terjadi orang-orang datang kemudian membawa harta sedekah ini, ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit. Ada juga sekelompok orang yang kerjaannya itu
menonton. Jadi menonton orang-orang yang datang bawa sedekah sambil berkomentar. Nah, jadi mereka ini tidak bersedekah, tapi cuma ngeliatin orang-orang yang bersedekah sambil komen. Nah ini komennya tidak enak. Ya, komennya tidak enak. Jadi ketika Abu Bakar datang, Umar datang bawa banyak, apa komennya? Ah ini orang-orang ini mau riak-riakan saja ini, pamer-pamer saja ini. Ya. Jadi yang bawa banyak mereka sebut pamer. Kemudian ketika mereka melihat yang bawa sedikit, di komen juga. Apa komennya? Nyumbang kok cuma segitu, apa gunanya itu? Nah, ini. Jadi tidak ada yang benar sudah ini. Tidak ada benarnya. Bawa banyak salah, bawa sedikit juga salah. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ketika ada medan amal, mereka tidak beramal tapi jadi penonton yang suka nyinyir. Semuanya tidak ada yang benar. Nah, ini dari dulu sudah terjadi nih, Pak. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah At-Taubah ayat 74. Allah berfirman, "Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati." Orang-orang munafik itu yang ini tadi, yang nonton kemudian komen ini dan komennya ini nyelekit. Ya, itu Allah katakan mereka itu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik ini mereka membuli, mereka mencela orang-orang yang datang, orang-orang mukmin yang datang membawa sedekah dengan kerelaan hati mereka. Dan mereka juga membuli, mereka juga mencela orang yang datang membawa sedekah sedikit padahal hanya itulah yang dia mampu. Fasakhiru minhum, mereka mengejek. Sakhirallahu minhum, dan Allah akan membalas ejekan mereka itu. Nah, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk keangkuhan itu adalah ketika seseorang meremehkan kebaikan yang sedikit. Meremehkan kebaikan yang sedikit, apakah itu kebaikan dia yang melakukannya sendiri atau kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Dan ini samar. Ini samar sekali. Nabi SAW ingatkan kepada kaum wanita pada zaman beliau. Apa sabda beliau? Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Dalam khutbah beliau, khutbah Idul Fitri, beliau ingatkan kepada perempuan-perempuan muslimah. Ya nisa'al muslimati, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jariyatihi. Jadi janganlah seseorang itu meremehkan kebaikan yang diberikan oleh tetangganya. Jangan meremehkan kebaikan yang diberikan oleh tetangganya, walau firsyata syatin, meskipun yang diberikan itu hanya semangkuk sup yang berisi kaki kambing. Karena ini biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga ini, Pak. Jadi dikasih salah, tidak dikasih juga salah. Apalagi kalau aromanya ini sudah dicium, ada perasaan tidak nyaman. Ini kita bikin apa? Apalagi kalau rumah-rumah yang berdekatan ini, yang nempel-nempel satu dengan yang lain, biasa kalau kita masak sesuatu itu pasti aromanya menyebar kemana-mana. Ini kadang kita bagikan juga sama tetangga kita. Ini kadang bertengkar suami istri ini. Suaminya bilang, antarkanlah sedikit. Istrinya bilang, jangan nih, tidak enak, cuma sedikit saja. Ya. So, kadang-kadang ini kita mau berbuat baik ini serba salah. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, manusia ini ada saja salahnya, ada saja. Dikasih salah, tidak dikasih juga salah. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali karena kadang-kadang kita tanpa sadar ini punya
sikap tanpa terasa kita mencela, dan celaan ini kemudian tidak kita sadari menyakiti perasaan orang. Jadi ada cerita, ada orang yang suka mencela datang bertamu ke rumah temannya, sudah lama tidak ketemu, maka disambut sama temannya. Ketika masuk ke ruang tamu, maka yang pertama kali dia lakukan adalah memandang barang-barang yang ada di ruang tamu itu. Lalu dia bilang sama tuan rumah, terakhir saya datang di sini kapan ya? Oh, 3 tahun yang lalu. Tapi ini kursi tamu kok belum ganti-ganti. Kursi tamu kok belum ganti-ganti. Ini sudah model lama ini. Tidak ada lagi yang pakai model begini sekarang. Ya ini barangkali ekspresi, tapi dia tidak sadar itu. Kadang seperti itu. Akhirnya dipersilahkan duduk. Tuan rumah ini meskipun dongkol ya, silakan duduklah. Nah, kemudian masuklah dia ke dalam, bikin teh. Bikin teh itu disuguhkan. Komen lagi. Ini teh hangat-hangat begini, enaknya dimakan pakai roti ini. Dia tidak mungkin, dia tidak ada rasa itu bahwa apakah tuan rumah ini punya roti atau tidak. Kan seperti itu, Pak. Ya. Akhirnya Pak, akhirnya karena merasa tidak enak, tuan rumah ini akhirnya permisi sebentar. Jadi ke warung sebelah, Pak. Kebetulan uangnya masih ada sedikit. Maka semua uangnya ini kemudian dibelikan roti. Dibelikan roti. Kemudian disuguhkan ke tamunya. Ketika roti ini sudah disuguhkan, ya, ada lagi kekurangannya. Sayang ya, tidak ada menteganya. Ya, sayangnya tidak ada menteganya. Akhirnya tuan rumah ini tidak enak lagi. Karena sudah tidak punya uang, akhirnya kemudian dia gadaikan jam tangannya. Jadi dia taruh di warung. Ini Pak, saya pinjam menteganya dulu. Ini jam tangan saya. Nanti saya ada uang, saya dibawalah. Kemudian disuguhkanlah lagi mentega. Jadi sudah ada teh, sudah ada roti, sudah ada mentega. Apakah sudah cukup? Ternyata belum. Wah, ini paling enak kalau dibakar ya. Dibakar dulu rotinya, baru kemudian diolesi dengan mentega. Maka meledaklah emosi tuan rumah yang sudah. Apa dia katakan? Oh, kamu ini, kamu tidak tahu ya. Gara-gara kamu punya mentega itu jam tangan saya itu saya gadaikan di warung. Kenapa hal seperti ini terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak lain itu tadi. Karena hal-hal yang kecil ini seringkali kita remehkan. Kita remehkan. Padahal kebaikan itu sekecil apapun, kalau kita perhatikan nas-nas di dalam agama, ketika Allah Subhanahu wa taala mentargib atau memotivasi kita untuk berbuat baik, apa yang Allah katakan? Faman ya'mal mithqala dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang melakukan kebaikan seperti zarrah. Zarrah ini partikel yang paling kecil. Ulama mengatakan zarrah itu kalau ada ruangan gelap, kemudian ada sinar matahari yang masuk sedikit, kemudian kita kebaskan sarung bantal atau kebaskan sarung seperti ini, kemudian kita lihat ada yang kecil-kecil itu dari sinar matahari, itu ada yang kecil-kecil itu zarrah itu zarrah. Ada ulama kita mengatakan begitu. Jadi bahkan kebaikan yang sekecil itu Allah katakan, siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil zarrah, itu Allah tidak akan lupakan itu. Pasti kita akan memanen hasilnya. Pasti. Nabi SAW juga sabdakan, siapa yang membangun masjid meskipun hanya seukuran ruangan yang bisa ditempati oleh burung bertelur. Ini hadis Nabi SAW. Siapa yang membangun masjid meskipun hanya seukuran tempat yang bisa ditempati oleh seekor burung untuk bertelur, apa balasannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya istana di dalam surga.
Ini Nabi, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini banyak meremehkan yang kecil-kecil. Apa gunanya itu? Mau di apa cuma segitu? Ini kata-kata ini, Pak. Ini termasuk bentuk keangkuhan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Istri Khalifah Harun ar-Rasyid, namanya Maimunah. Pernah suatu ketika terjadi kekurangan air di tanah suci. Kekurangan air di tanah suci. Ada sumber mata air yang jauhnya dari Makkah itu sekitar 100 kilometer. Maka beliau menyumbangkan hartanya. Berapa? 20.000 dinar. 20.000 dinar. 1 dinar itu 3 gram emas lebih. 3 gram emas. 1 dinar 3 gram emas, ada lebihnya sedikit. 20.000 dinar. Kita bayangkan, Pak, berapa gram emas itu? Itu kalau kita mau nilai dengan rupiah sekarang, oh, ratusan miliar barangkali. Itu beliau sumbangkan. Untuk apa? Untuk mengalirkan air ke tanah suci. Ketika wafat Maimunah ini, sepupunya, seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Abdullah bin Mubarak, ini bermimpi. Dalam mimpinya itu ketemu dengan Maimunah. Dia bertanya, "Wahai Maimunah, bagaimana keadaanmu di sana?" Maka Maimunah mengatakan, "Alhamdulillah, Allah menempatkan aku di tempat yang baik, Allah mengampuni dosa-dosaku." Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, "Yang mana gerangan amalmu itu yang membuat Allah ridho kepadamu? Apakah sumbanganmu untuk mengalirkan air ke Makkah yang 20.000 dinar itu?" Maimunah mengatakan, "Sama sekali tidak. Itu hangus itu." hangus dimakan pujian manusia. Allah mengampuni saya karena 2 rakaat di tengah malam ketika saya sendirian. 2 rakaat di tengah malam ketika saya sendirian. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya dan diampuni dosanya. Ini Nabi sabdakan, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka fa inna dzalika minal ma'ruf. Kamu berbicara dengan saudaramu, berbincang-bincang dengan saudaramu dengan wajah yang menyunggingkan senyum, berseri-seri, itu ma'ruf. Itu kebaikan. Kenapa? Karena itu membuat hatinya senang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berhenti melakukan kebaikan sekecil apapun. Pasti akan tiba masanya nanti kita akan memanen hasilnya. Saya ingin mengakhiri kajian kita subuh ini dengan sebuah kisah singkat. Jadi pernah ada dokter ahli bedah di Amerika, namanya Dr. Howard Kelly. Dia menulis sebuah apa namanya catatan yang berjudul "Betapa berartinya segelas susu hangat di musim dingin." Betapa berartinya segelas susu hangat di musim dingin. Jadi begini ceritanya. Ada seorang anak kecil usia belasan tahun, yatim piatu, dalam keadaan kelaparan di musim dingin di sebuah kota di Amerika Serikat. Illinois namanya kota itu. Sampai kemudian karena begitu lapar dan kedinginan, dia mengetuk pintu satu rumah. Pintu ini kemudian dibuka, lalu keluarlah seorang gadis. Tadi rencananya anak ini mau minta makanan, tapi ternyata dia merasa tidak enak. Akhirnya dia minta 1 gelas air. "Adakah 1 gelas air bisa saya minum?" katanya. Lalu kemudian anak gadis ini masuk ke dalam, kemudian membawa 1 gelas susu hangat. Ini katanya, "Silahkan diminum."
Maka anak ini pun meminum susu ini sampai habis karena merasa tidak enak. Kemudian dia bertanya, berapa saya harus bayar untuk 1 gelas susu hangat ini? Maka gadis ini kemudian mengatakan, Anda tidak perlu membayar, karena orang tua kami mengajarkan bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada sesama tanpa harus memungut bayaran. Maka kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, berlalulah waktu berpuluh-puluh tahun kemudian. Gadis yang baik hati ini sudah menjadi orang dewasa dan dia terkena penyakit. Ada tumor yang harus dioperasi, harus dibedah, harus diangkat dari dalam perutnya. Akhirnya kemudian dia ke rumah sakit, pusat kota, ke rumah sakit besar. Nah, ternyata biayanya besar sekali. Dia mengatakan dalam hati, saya jual rumah saya pun saya tidak akan sanggup. Tapi akhirnya dia nekat, nantilah masalah biaya nanti saya pikir, yang penting saya sembuh dulu. Akhirnya dia tanda tangani operasi itu. Nah, kemudian setelah dioperasi sampai 2 atau 3 kali, akhirnya dia sembuh. Nah, setelah itu kemudian dia mendatangi loket tagihan dengan hati yang berdebar-debar. Berapa gerangan yang harus saya bayar? Berapa gerangan yang harus saya bayar? Ketika sampai di loket, dia kemudian disodorkan tagihannya. Kemudian dia lihat tagihannya itu ternyata biayanya besar sekali. Dia tidak punya uang sebesar itu. Tapi kemudian yang membuat air matanya ini mengalir terharu, karena di atas kertas tagihan itu ada tulisan. Apa tulisannya? Seluruh biaya operasi dan rumah sakit sudah dibayar lunas dengan 1 gelas susu hangat di musim dingin. Ternyata dokter yang merawat dia, dokter yang mengoperasi dia adalah anak kecil yang pernah dia bantu dengan segelas susu hangat di musim dingin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang ini, Dr. Howard Kelly ini tidak pernah mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tahqirunna minal ma'ruf." Tidak pernah. Tapi apa yang membuat ini hati nurani? Ada di dalam hati, kedalaman lubuk hati kita yang paling dalam untuk membantu orang. Karena kadang-kadang yang menghalangi kita untuk membantu orang itu adalah pikiran. Kan sering dari dalam, saya ingin bantu. Tapi begitu kita ambil dompet, mau ambil uang, tiba-tiba otak kita berpikir dan mulai menghitung. Tunggu dulu. Kamu kan juga mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan ini. Kita tidak mendengarkan ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi salah satu bentuk keangkuhan itu adalah ketika kita tidak menghargai kebaikan yang kecil, baik kita sendiri yang melakukannya maupun dilakukan oleh orang lain. Nah, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.